Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Linda Milenia. Saya dari kelas manajemen karyawan B, Fakultas Ekonomi Universitas Galuh. Nah, di pertemuan ke-10, saya diberikan tugas oleh Bapak Muhtar Abdul Qadir, SEMM, yaitu untuk mencari korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Nah, untuk selengkapnya, saya akan menjelaskan sedikit tentang materi-materi ini. Pertama saya akan buka PowerPoint yang telah saya siapkan terlebih dahulu. Menghitung korelasi, regresi, dan koefisien determinasi. Nah, korelasi itu apa sih? Korelasi atau koefisien korelasi adalah salah satu teknik statistik yang digunakan untuk mencari hubungan antara dua variabel atau lebih yang sifatnya kuantitatif. Dua variabel dikatakan berkorelasi apabila perubahan pada variabel yang satu akan diikuti perubahan pada variabel yang lain secara teratur, dengan arah yang sama atau dapat pula dengan arah yang berlawanan. Nilai koefisien korelasi berada di antara -1 sampai dengan 1. Nah, itu dia untuk korelasi. Selanjutnya, regresi. Analisis regresi dalam statistika adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara satu variabel dengan variabel yang lain. Regresi adalah salah satu metode untuk menentukan hubungan sebab akibat antara variabel dengan variabel lainnya. Dalam analisis regresi sederhana, hubungan antara variabel bersifat linear, di mana perubahan pada variabel X akan diikuti oleh perubahan pada variabel secara tetap. Nah, itu dia untuk regresi. Dan yang terakhir, koefisien determinasi. Koefisien determinasi merupakan angka hasil proses analisis regresi yang menunjukkan seberapa besar proporsi dari variabel bebas atau menjelaskan variabel terikat. Koefisien determinasi dengan simbol R⁻² merupakan proporsi variabilitas dalam suatu data yang dihitung berdasarkan pada model statistik. Nah, itu dia untuk koefisien determinasi. Nah, selanjutnya buku komputer bisnisnya. Nah, ini dia untuk panduan kerjakan nantinya ya. Di sini akan ada data hasil penjumlahan dari seluruh responden X1, X2, dan Y. Nah, X1 itu untuk kualitas pelayanan, X2 untuk jumlah pengunjung, dan Y untuk jumlah pembeli. Nah, data ini kita akan cari korelasi, regresi, dan koefisien determinasinya. Nah, langsung saja saya akan buka Excel-nya terlebih dahulu. Nah, ini dia Excel-nya. Ini data yang telah saya kopas dari sini ya. Nah, dari sini, dari data pengunjung, data ini saya pindahkan dulu nih ke sini. Sudah saya simpan sesuai dengan judulnya ya. Ini sesuai dengan judulnya, kualitas pelayanan, jumlah pengunjung, dan jumlah pembeli. Ini total dari perhitungan sebelumnya. Total datanya ya. Nah, ini yang pertama, ada kualitas pelayanan atau X1, ada jumlah pengunjung atau X2, dan jumlah pembeli atau Y. Pertama-tama, saya akan mencari kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli. Nah, ini datanya, kualitas pelayanan, ini data jumlah pembeli. Pertama, saya akan mencari korelasinya terlebih dahulu. Bagaimana sih cara mencari korelasi? Pertama, klik menu data, kemudian pilih data analis, correlation, kemudian OK. Nah, di sini
Nah, di sini input rank-nya saya akan memasukkan dari judulnya terlebih dahulu sampai sini ya. Kemudian centang tabel in first row karena untuk menampilkan judul yang tadi. Ini outputnya, pilih dulu. Outputnya di sini. Kemudian klik OK. Nah, ini dia hasil dari korelasi X1 terhadap Y. Hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan yang ini dengan jumlah pembeli sebesar 0,403 berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan dengan jumlah pembeli. Artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Nah, itu dia kesimpulan dari korelasi X1 terhadap Y. Kemudian saya akan mencari regresi X1 terhadap Y. Pertama, saya akan pilih menu data. Di sini pilih data analis. Nah, di sini ada regression. Kemudian klik OK. Nah, di sini ada input Y rank. Saya akan menginput dulu ya yang Y. Oke, sampai situ. Kemudian yang X, input X rank. Ini dari judulnya ya. Udah. Kemudian, karena judulnya akan saya tampilkan, kita harus centang di label. Kemudian output rank-nya pilih yang ini. Kemudian klik OK. Nah, ini dia hasil dari regresinya. Hasil regresinya ini, saya akan perkecil dulu ya, supaya bisa dilihat. Nah, ini dia. Nah, ini dia data yang saya dapatkan dari regression. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang regresi tunggalnya ya, cara mencari regresi tunggalnya. Nah, jika kualitas pelayanan ditingkatkan dengan nilai paling tinggi, maka jumlah orang yang akan membeli itu berapa? Nah, untuk mencari itu, saya akan menghitung regresi tunggal. Nah, karena di sini susah ya, saya akan menghitungnya di sini aja. Oke. Nah, di sini bagaimana sih rumusnya? Rumusnya yaitu Y sama dengan A ditambah B, kemudian X1. Nah, ini dia. Langsung saja. Sama dengan A itu dari mana? A itu konstanta ya. Di sini konstantanya itu didapatkan 13,011 karena ada satunya dibulatkan, ini yang terakhir. 3 angka di belakang komanya dibulatkan, jadi 13,012. Nah, itu dia. 13,012 ditambahkan B-nya itu apa? B-nya itu koefisien regresi. Koefisien regresinya yang ini. Didapatkan 0,649.
3 angka di belakang koma dibulatkan ya. 0,649. 0,649. Nah ini, saya lupa. Ini di dalam kurung ya. Nah ini dikalikan dengan 50. 50 itu dari mana? 50 itu nilai tertinggi. Ini tuh dicarinya dari 5 itu skor tertinggi dikali 10. 10 itu jumlah instrumen. Nah, didapatkan 50. Oke. Maka hasilnya adalah 45,46462. Nah, ini dia hasilnya untuk korelasi tunggal. Jadi, jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100%, sini tulis ya. Jadi, jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100%, yaitu 50, maka jumlah pengunjung sebesar 45,462. Nah, ini dia hasilnya. Nah, ini ya yang didapatnya. Oke, lanjutkan. Koefisien determinasi. Nah, koefisien determinasi kan tadi dilambangkan dengan R2 ya. Di sini saja saya tulisnya. Lanjutkan. Nah, dilambangkan dengan R pangkat 2. Sini ya, disimbol. Set. R pangkat 2. Nah, R pangkat 2 itu hasilnya yang mana? Nah, dari sini R pangkat 2 itu R square ya. Nah, yang ini R square. Nah, ini dia. Nah, dari sini jadi bisa dikatakan seperti ini ya. R2 itu 0,403 sama dengan 0,1625 di sininya R square Nah, ini dia. Nah, ini ya. Didapat dari R square. Oke, penjelasannya artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli
0,25%. Dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar. Nah, sisa dari ini itu berapa? 83,75. Nah, ini dia yang saya dapatkan. 83,75 sisanya dari faktor lain ya. Nah, di sini R square-nya kan segini ya. Jadi didapatkan pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pembeli yaitu 16,25 dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 83,75. Nah, itu dia untuk koefisien determinasinya ya. Sini tulis koefisien determinasi. Oke. Kita lanjutkan. Nah, setelah didapat korelasi, regresi, dan koefisien determinasi untuk X1 terhadap Y, saya akan mencari X2 terhadap Y. Nah, ini dia jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli. Pertama saya akan menghitung korelasinya terlebih dahulu. Pertama, kita pilih data, kemudian data analis. Di sini ada correlation seperti tadi ya. Input rank-nya yang ini sampai nomor 20. Di sini dicentang, kemudian outputnya di sini. Kemudian klik OK. Nah, ini dia. Oke, ini dia hasil dari regresinya. Korelasinya. Kasih nama dulu. Hasil perhitungan diperoleh korelasi antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli, yaitu sebesar 0,786. Berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat kuat antara jumlah pengunjung dengan jumlah pembeli. Artinya bila jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Cara menghitung regresi atau mencari regresi itu seperti tadi. Klik menu data, di sini ada data analis, kemudian pilih di sini ada regression. Klik OK. Kemudian input rank-nya. Input rank Y yang ini sampai sini. Kemudian input yang X yang ini sini sampai sini. Dicentang, ini kita pilih yang ini ya. Saya akan pilih yang ini. Saya pilih yang ini untuk outputnya. Kemudian oke. Nah, ini dia. Dari hasil perhitungan ini bisa saya cari
korelasi tunggalnya. Seperti tadi, di sini aja ya saya tulisnya. Ini supaya cepat saya kopas dulu. Oke. Untuk cara perhitungannya sama saja ya. Di sini untuk rumusnya sama, Y sama dengan A tambah B. Cuma ini diganti, tadi X1, ini sekarang X2. Nah, tadi hasilnya berapa? Untuk A, nah ini dia untuk A, didapat 8,953. 8,953. Kemudian untuk yang B-nya didapat 0,802. 0,802 kali, masih sama ya, dikali 50 untuk S2-nya. Maka didapatkan hasil, ini didapatkan hasil 8,993. Nah, ini dia. Jadi, jika kualitas pelayanan ditingkatkan sebesar 100%, yaitu 50, maka jumlah pengunjung, ini diganti ya, bukan jumlah pengunjung, jadi jumlah pembeli. Di sini jumlah, kita lihat dulu jumlah pengunjung, ini jumlah pembeli. Betul, jumlah pengunjung masih ini. Oh, ini jika kualitas pelayanan ini diganti jadi jumlah pengunjung sepertinya nanti dulu. Maka jumlah pembeli jumlah pembelinya didapatkan sebesar 8,993. Nah, itu dia untuk korelasi tunggalnya. Sini kasih judul korelasi tunggal. Korelasi tunggal. Nah, untuk koefisien determinasinya, ini koefisien determinasinya, rumusnya masih sama, R2. Ini untuk, bukan rumus ya, apa sih lambangnya? Koefisien determinasi lambangnya itu R pangkat 2. Di sini R pangkat 2-nya tadi diperoleh berapa? Nah, bisa dilihat di sini 0,7787 sama dengan 0, R square-nya 0,619. Nah, itu dia. Tulis dulu ya. 0,787 kemudian sama dengan 0,619. Ini dia R square-nya. Artinya pengaruh jumlah pengunjung
pengaruh jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli. Ini persenannya diganti dulu. Jadi didapatkan 61,91%. 1%. Dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar, nah ini sisanya faktor lainnya. Sisanya itu 38,09. Nah ini dia hasilnya untuk koefisien determinasi. Oke, kita akan menghitung yang selanjutnya, yaitu X1 terhadap X2. Nah ini kualitas pelayanan dengan jumlah jumlah pengunjung X1 dan X2 dan jumlah pengunjung. Oke, langsung saja saya akan mencari korelasinya terlebih dahulu. Oke, di sini correlation. Oke, inputnya. Outputnya. Kemudian, oke. Nah, ini di hasilnya. Nah, ini dia. Didapatkan 0,180 ya. Jadi kesimpulannya, hasil perhitungan diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan dengan jumlah pengunjung sebesar 0,180 berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang sangat lemah ya. Di sini didapatkan sangat lemah antara kualitas pelayanan dengan jumlah pengunjung. Artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan, maka jumlah pengunjung juga akan naik ya. Oke, selanjutnya saya akan mencari untuk ini, dijudulin dulu ya. Kasih judul dulu untuk yang ini. Korelasi regresi. Oke, saya akan mencari regresinya terlebih dahulu. Seperti biasa, klik menu data analis. Di sini ada regression. Oke, input yearnya. Nah, ya ini diganti sama X2 ya. Yang ini X1. Kemudian outputnya. Oke. Nah, ini dia hasil perhitungannya. Perkecil dulu biar terlihat. Nah, ini untuk mencari korelasi tunggalnya. Nah, pertama kita kesini dulu. Di sini kopas dulu.
korelasi tunggalnya. Rumusnya masih sama, cuma dibedakan sedikit saja ya. Di sini bukan Y, tapi X2. X2. Kemudian A tambah B, di sini X1. Nah, itu dia. Dari perhitungan Excel-nya didapatkan A-nya itu ini. A-nya itu 28,571 dan untuk B-nya ini didapatkan 0,286. Ini dibulatkan ya, 286. Tulis lagi di sini. Yang tadi 28,571. Sini ya, dan ini di sini didapatkan 0,286. 286 kali 50 hasilnya 42,871. Jadi, jika jumlah pengunjung ditingkatkan sebesar, bukan jumlah pengunjung ya, sini diganti. Betul, bukan jumlah pengunjung, kualitas pelayanan. Terhadap jumlah pengunjung. Jumlah pengunjung. Di sini 42,871. Nah, itu dia untuk korelasi tunggalnya. Kemudian mencari koefisien determinasi. Koefisien determinasinya dilambangkan dengan R2 seperti tadi. Didapatkan berapa ya? Kita lihat dulu. Nah, ini dia 0,181. R square-nya didapatkan hasil 0,033. Nah, di sini tinggal ganti saja. Di sini didapatkan R2-nya 0,181 sama dengan 0,033 yang tadi ya, R square-nya. Artinya pengaruh kualitas pelayanan terhadap jumlah pengunjung yaitu 3,27%. Dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar sisanya itu 96,73. Nah, ini dia untuk hasil koefisien determinasi dan korelasi tunggal X1 terhadap X2. Nah, ke Excel-nya lagi. Sudah didapatkan untuk yang kualitas pelayanan dengan jumlah pengunjung. Nah, selanjutnya ini berganda ya, karena 3. Ada 2 untuk X1-nya dan X2. Nah, ini kualitas pelayanan, jumlah pengunjung, dan jumlah pembeli. Cari dulu korelasinya. Nanti di judulnya setelah mencari korelasi saja. Oke. Sini masukkan. Inputnya, input rank-nya, kemudian output rank-nya di sini. Dan klik OK. Nah, ini dia.
Nah, dari hasil korelasi ini diperoleh korelasi antara kualitas pelayanan, jumlah pengunjung, dan jumlah pembeli secara bersama-sama sebesar ini, semua ini ya dijumlahkan, hasil dari semua ini dijumlahkan secara bersama-sama, didapatkan hasil 0,689. Nah, 0,89 ini berdasarkan tabel keeratan menunjukkan terdapat hubungan yang kuat antara kualitas pelayanan, jumlah pengunjung, dengan jumlah pembeli. Nah, itu artinya bila kualitas pelayanan ditingkatkan, jumlah pengunjung ditingkatkan, maka akan dapat meningkatkan jumlah pembeli. Nah, kemudian saya akan mencari regresinya dulu ya. Pilih menu data, kemudian data analis, di sini ada regression, kemudian oke. Nah, input ranknya, di sini untuk Y, input yang ini, sampai sini ya. Ini untuk Y, dan kemudian untuk X, 2 ini, X1 dan X2, kita input. Nah, kemudian outputnya, pilih yang ini saja, dan klik OK. Nah, ini dia outputnya. Kecil dulu ya, biar kelihatan. Nah, ini. Maka untuk mencari regresi, kalau tadi mencari regresi tunggal, kalau ini mencari regresi berganda ya. Sini dulu. Nah, ini dia. Ini dikopas dulu. Oke. Kopas terlebih dahulu. Nah, ini mencari, kalau tadi mencari korelasi tunggal, ini berganda. Rumusnya seperti apa? Di sini cuma dirubah sedikit ya. Y sama dengan A tambah B X1, kemudian ditambah B, B-nya kecil, B X2. Nah, ini dia. A-nya berapa? Tadi didapatkan A-nya berapa? Nah, ini untuk mengganti ini. A didapatkan ini min 8,479. Simpan dulu. Min 8, min 8,479. Untuk B-nya, untuk X1-nya, B-nya yang ini. Yang pertama yang ini ya, 0,434. Nah, ini untuk B yang kedua itu 0,752. Nah, ini masukkan dulu. 0,434 kali 50 ditambahkan di sini. Tadi itu didapatkan B-nya, B untuk yang keduanya 0,752 dikali 50. Nah, ini dia ya. Didapatkan hasil sini minus 8,479
ditambah dengan 59 59,30 sama dengan 8,538. Nah, ini dia ya hasilnya. Jadi, jika kualitas pelayanan ditingkatkan di sini, kemudian jumlah pengunjung ditingkatkan, sebesar 100%, yaitu 50, maka jumlah pembeli, di sini pembeli. Nah, jumlah pembelinya didapatkan sebesar 4, bukan 42, sebesar 8,538. Dari hasil yang di atas ya, yang ini. Nah, ini dia untuk korelasi bergandanya. Kemudian sekarang saya akan mencari koefisien determinasi. Nah, rumus determinasinya kan ini ya, bukan rumus, apa sih? Lambangnya dilambangkan dengan R pangkat 2. Nah, R pangkat 2 tadi di sini didapatkan berapa? Nah, ini dia. Nah, R square-nya didapatkan 0,689 ya. Kita tulis dulu. Saya akan tulis dulu. Di sini didapatkan 0,689 sama dengan ini untuk R square-nya ya. Nah, R square-nya di sini. Sini hapus dulu. Sama dengan 0,4747. Di sini ada pangkatnya ya. Nah, ini dia. Pangkat 2 itu kan 0,689. Maka didapatkan 0,4747. Nah, maka artinya pengaruh kualitas pelayanan, jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli, di sini jumlah pembeli, yaitu didapatkan 47,47%. Sini 47,47%, dan selebihnya ditentukan oleh faktor lain sebesar 52,52. Nah, ini sisanya 52,52%. Nah, ini dia hasil koefisien determinasi untuk pengaruh kualitas pelayanan, jumlah pengunjung terhadap jumlah pembeli. Nah, ini ya. Nah, segitu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat untuk kalian yang menonton, dan terima kasih. Mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.